Istilah tiga serangkai gelap terdengar tidak menyenangkan, tetapi apa artinya sebenarnya? Banyak kesalahan diagnosis, tetapi trio yang disebut tipe kepribadian gelap ini, narsisis, psikopat, dan Machiavellian, bukan untuk label sembrono, apalagi melecehkan atau menghina. Sebaliknya, ada bukti ilmiah bahwa trifekta ini memiliki kesulitan unik yang berhubungan dengan orang lain, dan rasa diri mereka tidak selaras dengan kode moral yang berlaku. Mereka sangat tidak menyenangkan, kurang empati, sangat mementingkan diri sendiri, dan atau manipulatif. Penelitian masih dilakukan untuk lebih memahami individu yang menunjukkan ciri-ciri ini dan untuk membantu orang lain mempelajari cara terbaik untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi untuk membedakan dengan jelas fakta dari fiksi, psikolog dan peneliti kepribadian kemudian menjelaskan triad kegelapan, mengidentifikasi ciri-ciri terkait. Frasa ini diciptakan dalam sebuah studi tahun 2002 oleh psikolog Delroy Paulus, Ph.D., dan Kevin M. Williams, Ph.D. Sifat triad gelap berbagi inti umum antagonisme, atau keramahan rendah, kata Virgil Ziegler Hill, Ph.D., seorang psikolog kepribadian sosial di Universitas Auckland di Amerika Serikat dan editor asosiasi di Journal of Personality. Lebih khusus lagi, isu seputar ketidakpedulian dan kemauan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi orang lain tampaknya sangat penting untuk memahami sifat-sifat ini. Ketiga ciri kepribadian itu sendiri bukan kondisi kesehatan mental yang dapat didiagnosis, catatnya. Namun, narsisme dan psikopati masing-masing memiliki hubungan yang jelas dengan gangguan kepribadian narsistik dan gangguan kepribadian antisosial. Ciri-ciri tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan gangguan kepribadian masing-masing, tambahnya, tetapi mudah untuk mencampur-adukannya. Misalnya, katanya para peneliti kadang-kadang menyamakan psikopati dan gangguan kepribadian antisosial, yang jelas memiliki kesamaan penting tetapi tidak identik. Ciri-ciri kepribadian gelap yang serupa tetapi berbeda ini menampilkan diri mereka dengan cara yang berbeda. Kecuali kita seorang psikolog, mudah untuk salah mendiagnosis satu perilaku buruk dengan perilaku buruk lainnya. Dan itu bisa menjadi kesalahan perhitungan yang berbahaya, beberapa lebih agresif secara fisik, sementara yang lain lebih manipulatif secara emosional. Peter K. Jonassen, Ph.D., adalah psikolog kepribadian sosial dari Universitas Padova di Italia dan peneliti terkemuka di triad kegelapan, dan dia ikut menciptakan Dark Triad Dirty Dozen, skala 4 item untuk setiap sifat. Dia mengatakan bahwa jika kita tidak dapat membedakan kepribadian ini, maka kita tidak sendirian. Karena tiga kegelapan ini sangat berkorelasi, banyak penelitian menyoroti kesamaan egois yang mereka bagikan. Mengurainya seringkali dapat ditentukan dengan melihat dampak yang dibebankan pada orang lain, apakah itu perasaan terluka, pelecehan, pencurian, atau kerugian lainnya. Inilah yang harus diwaspadai. 1. Narsisis. Greg Park, Ph.D., seorang peneliti kepribadian dan pendiri ThreadLab, mengatakan bahwa narsisis atau narsis cenderung meninggikan dirinya, mereka memiliki motivasi yang luar biasa kuat untuk mempertahankan citra positif, menarik, atau sukses di mata dan pikiran orang lain. Orang-orang narsisis juga lebih mungkin daripada rekan triad lainnya untuk mempertahankan citra atau reputasi mereka dengan sangat agresif, bahkan dalam menanggapi ancaman atau komentar yang relatif kecil. Karena orang narsis sangat mengagumi diri mereka sendiri, percakapan dengan mereka cenderung berfokus pada kesuksesan mereka, secara fisik, profesional, finansial, dan banyak lagi. Jonassen menambahkan bahwa narsisme ditandai dengan hak yang ingin dikuasai semua dan glorifikasi, membesar-besarkan tentang dirinya. Dia mengatakan pernah ada asumsi bahwa narsisme sebenarnya terkait dengan mengatasi harga diri rendah, tetapi narsisis bisa rentan. Mereka yang tidak bisa mungkin hanya mengungkapkan tumpang tindih dengan psikopati. 2. Psikopat. Psikopat memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk bertindak agresif atau kejam terhadap orang lain atau makhluk hidup, kata Park. Psikopat tidak memiliki keengganan alami untuk menyakiti orang lain tetapi cenderung beroperasi pada garis waktu yang lebih pendek daripada Machiavellians. Psikopat jauh lebih mungkin untuk menggertak, menjebak, atau membalas dendam pada orang lain, tambahnya. Psikopati dapat berbagi banyak dengan kecenderungan narsistik. Namun, sifat eksploitatifnya membedakannya dari ciri kepribadian triad gelap lainnya. Jonassen mengatakan bahwa psikopati bermuara pada keegoisan yang kejam ditambah dengan keberanian interpersonal. Dengan demikian,
Banyak ukuran psikopati berasal dari kerangka psikologi klinis. Jonasson juga mengamati bahwa orang-orang dengan kecenderungan psikopat tampak sembrono atau ceroboh karena mereka suka mengambil risiko. Orang dengan kecenderungan psikopat tidak memiliki hambatan hati-hati, sehingga mereka cenderung membengkokkan atau melanggar aturan. 3. Machiavellianisme. Jonasson mengatakan, orang-orang yang sangat tinggi dalam Machiavellianisme, yang bertentangan dengan sifat-sifat lainnya, adalah perencana taktis. Mereka tidak didorong oleh emosi atau seks. Mereka didorong oleh pencapaian tujuan jangka panjang, manipulasi jangka dari sebuah agenda. Agenda Machiavellians bukan orang-orang di sepanjang jalan, mereka menyasar benar-benar yang paling penting bagi mereka. Mereka tidak terlalu impulsif tetapi lebih mungkin untuk menipu, mencuri, atau berbohong ketika itu untuk kepentingan mereka sendiri dan ketika ada sedikit risiko tertangkap, kata Parr, mereka dengan mudah berkelit. Meskipun kebanyakan orang menghentikan diri mereka dari berbohong, menipu, atau mencuri karena rasa bersalah atau prinsip, perbedaan bagi orang Machiavellian adalah apakah itu melayani kepentingan mereka dan apakah mereka bisa lolos begitu saja dan terus melakukan aksinya.